wailun, kecelakaan, lil aqabi, bagi tumit-tumit, ya, tumit-tumit minan nari, dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita kembali senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa taala, karena dengan nikmat, dengan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita tentang pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yaitu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita layangkan kepada suri teladan kita, uswah kita, panutan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada pengikutnya yang setia mengikuti jejak dan langkah-langkah beliau. Alhamdulillah, kita kembali membahas kitab tentang Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan bulan sebelumnya, kita sudah mengambil hadis yang pertama, yaitu tentang pembahasan niat. Kemudian juga kita sudah mengambil hadis kedua tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang melainkan harus dengan berwudu. Pembahasan ketiga pada hadis ini adalah hadis tsalis, yaitu hadis ketiga. Insyaallah kita akan bahas sama-sama pada malam hari ini, ya. Yaitu hadis tentang wailul lil aqabi minan nar, yaitu tentang hukum at-taqsir fil wudu, yaitu orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Hadis yang ketiga ini dari sahabat yang mulia, yaitu an Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Bahwasanya hadis ini yaitu dari Abdullah bin Amr ibn al-As, yang dimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As terdapat juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga wa Abi Hurairah, dan juga Abi Hurairah, ya. Abu Hurairah sudah pernah kita bahas di hadis kedua tentang profil singkat beliau, ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalu, mereka bertiga mengatakan, ya. Siapa mereka bertiga? Yang pertama Abdullah bin Amr bin As. Yang kedua siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalu, mereka mengatakan,
Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr kepada Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya apa? Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar. Wailun artinya apa? Kecelakaan. Kalimat wailun ini banyak kita dapati di dalam Al-Quranul Karim. Bukan cuma di hadis ini. Dalam Al-Quranul Karim, misalnya ketika kita membuka awal surat Al-Mutaffifin, kita menemukan apa bunyinya di situ? Wailun lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Dalam surat yang lain ada juga. Dan surat apa? Wailun likulli humazatin lumazah. Ada juga dalam surat apa tadi? Fawailun lil musallin. Ya kan? Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Nah, jadi membacanya jangan sampai di situ ya. Kalau wailun lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat, nanti gak ada orang yang sholat ya. Siapa orang yang sholat yang celaka, maka dilanjutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dalam melaksanakan sholat. Inilah yang disebut dengan orang yang celaka. Yaitu orang yang mereka tidak melaksanakan sholatnya kecuali kalau waktunya sudah mau habis. Ya. Mereka tetap melaksanakan ruku, tetap melaksanakan sujud, tetap melaksanakan sholatnya, tetapi mereka tadi yaitu tidak melaksanakannya di awal waktu. Maka dalam hadis ini yaitu wailun, kecelakaan, lil aqabi, bagi tumit-tumit, ya, tumit-tumit minan nari, dari api neraka. Tumit yang bagaimana yang celaka? Maka yaitu maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak sempurna wudunya. Ya. Artinya tumitnya tidak basah wudunya. Karena akan ada orang yang ketika wudu ya asal-asalan ya menjorokkan kakinya, nggak tahu bawah tumitnya kan kadang nggak basah ya. Maka itulah yang dimaksud dengan oleh Nabi SAW. Maka hadis ini ada asbabul urutnya, sebab turunnya hadis ini ya, atau asbabul urut hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr mengatakan annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Maka suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama baginda Nabi dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir kemudian mereka mendapati dirinya atau mendapati mereka sedang mau melaksanakan sholat tetapi waktunya sudah mau habis. Artinya keburu-buru ya. Maka para sahabat banyak yang keburu-buru wudunya. Karena ingin segera melaksanakan sholat karena waktunya sudah mau habis. Ya. Maka melihat fenomena itu, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teriak dengan suaranya yang lantang, yang keras, seraya mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang tumitnya tidak basah dari air wudu. Ya. Maka arti wailun di sini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya wailun ini adalah nama jurang api neraka, ya, neraka wail. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah al-azab, yaitu siksaan. Ya. Tapi mana yang di sini yang dimaksud adalah wailun wahya kalimatun wa'idun wa tahdid, yaitu kalimat peringatan, kalimat
larangan atau peringatan, ya. Kalimat hati-hati, kalimat peringatan dari Nabi SAW tentang apa? Tentang tadi bahwasanya bagi seseorang, karena wudu ini merupakan kesempurnaannya sholat, ya, sebagaimana sholat kita tidak sempurna ketika kita tidak berwudu, maka begitu juga wudu ini harus kita sempurnakan agar sholat kita menjadi sempurna. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang dengan neraka, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya dengan baik, ya, karena asal basuh, asal bilas, nggak tahu kalau bawah tumitnya tidak basah. Karena biasanya orang kalau menjauhkan kakinya kan yang basah depannya, ya, tapi kadang tumitnya nggak basah, ya. Apalagi musim kemarau, ya, tumitnya cepat kering, ya, nggak terasa. Ya. Maka hadis ini bisa kita ambil pelajaran atau fawaid dari hadis ini. Yang pertama, wujubu isti'abi a'dha'il wudu' bitathhir. Itu wajibnya bagi kita untuk menyempurnakan anggota wudu kita ketika kita bersuci dengan bersuci, ya. Disempurnakan anggota-anggota wudu kita. Bagaimana kita ketahui anggota wudu kita ada apa saja? Ada mencuci muka, kan? Kemudian membasuh kedua tangan, ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita sempurnakan, ya. Kemudian ada juga yang kedua, fawaid yang kedua dari hadis ini, al-wa'idu ala man akhalla bi syai'in min dzalik, yaitu ancaman bagi orang yang mengurangi atau tidak menyempurnakan wudunya, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari hadis tersebut, anna taksira fi syai'in min a'dha'it taharah yu'tabar kabiratun min kaba'idid dzunub. Nah, dikatakan di sini bahwasanya tidak menyempurnakan anggota wudu kita itu termasuk ke dalam dosa besar. Nah, makanya dikatakan dengan wailun, kecelakaanlah. Maka Imam Al-Hafiz, ya, Al-Maqdisi di dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya, atau Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya tidak sempurna kita membasuh anggota wudu kita itu bagian dari dosa besar. Kemudian yang keempat, anna ghaslur rijlain fil wudu'i wajibun idza kanata maksufatain. Bahwasanya membasuh kedua kaki itu bagian dari kewajiban atau wajibnya anggota wudu. Membasuh kedua kaki adalah dalam berwudu adalah wajib. Kapan? Ketika kaki kita terbuka. Karena ada kan orang dalam musafir kan boleh dia hanya mengusap sepatunya saja, ya. Mengusap sepatunya. Orang dalam keadaan musafir, ya. Misalnya kedinginan, kan. Nah, kalau musafir udara begitu dingin, ya, kemudian dia takut untuk membasuh kakinya, maka boleh dia hanya mengusap al-khawf, yaitu mengusap sepatunya. Yang kelima, disebutkan fawaid dari hadis ini, isbatul jaza' alal a'mal wa annal jaza' min jinsil amal. Bahwasanya disebutkannya balasan atas segala amal-amal kita, ya. Karena seluruh amalan kita itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik pahala ataupun dosa. Kalau amalan yang kita lakukan adalah amalan yang baik, maka itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika amalan kita yang kita lakukan ada amalan maksiat, naudzubillah min dzalik, ya, maka tentu Allah juga adil, ya, memberikan ganjaran, memberikan balasan juga, ya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan amalan kebaikan, ya, sekecil apapun amalan kebajikan itu, manakala dia lakukan dengan ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan amalan buruk, amalan kejelekan, amalan dosa, amalan maksiat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, dan lain sebagainya, perbuatan mungkar, ya, maka itu juga diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita kelak akan mendapati catatan amal kita, ya. Apakah kita mendapati catatan amal kita dengan tangan kita, ataukah dengan tangan kanan, ataukah dengan tangan kiri kita? Kita mendapati, kita menerima catatan amal kita apakah dari depan ataukah dari belakang, ya. Maka kelak akan mendapati itu sesuai dengan perbuatan hambanya. Maka tatkala orang-orang yang mendapati catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka sangat bergembira, sangat bahagia. Ha umukra'u kitab, ya. Mereka mengatakan, ha umukra'u kitab, inilah catatan amal saya, silakan baca, ya. Tapi sebaliknya, orang yang mendapati catatan amalnya dari belakang, ya, apa yang dikatakan mereka? Alangkah baiknya sekiranya saya tidak mendapati catatan amal ini. Artinya mereka menyesali, ya. Menyesali apa yang mereka lakukan di dunia. Menyesali, bahkan orang-orang yang meninggal dunia itu menyesal. Kenapa dulu mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka menyesal, bahkan minta untuk dibangkitkan, ya. Agar bisa apa? Kenapa? Agar bisa mengapa? La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Laula akhartani ila ajalin qarib la saddaka wa qum minas shalihin, ya. Kan mereka mengatakan, sekiranya Allah menangguhkan ajalku, niscaya aku akan bersedekah, ya. Begitu juga mereka juga menyesali, ya, sekiranya aku dibangkitkan kembali, maka aku pasti akan melaksanakan amal saleh. La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Niscaya aku akan melaksanakan amalan-amalan soleh yang dulu di dunia tidak pernah aku lakukan. Niscaya aku akan melaksanakan amal soleh yang dulu di dunia aku tinggalkan, ya. Maka jangan sampai penyesalan ini terjadi kepada diri kita. Mumpung kita diberikan usia yang panjang, umur yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah usia kita untuk senantiasa kita beramal ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapati, agar kita memiliki perbekalan kelak yang bisa kita bawa tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadis yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Asin, Abi Hurairah dan Aisyah. Siapa Abdullah bin Amr ini? Ada yang tahu siapa beliau? Siapa Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr ibni Asin. Abdullah anaknya Amr, anaknya As bin Wa'il al-Quraisy as-Sahmi, ya. Kana katsirul ibadat. Ya, sahabat ini adalah selalu memfokuskan dirinya banyak beribadah. Ya, maka dikatakan di sini, sehingga hafizan li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakin lam taktsurur riwayah anhu, ya. Walaupun sahabat yang mulia ini menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Asin. Mengapa? Li'annahu kana munqati'an lil ibadat, ya. Walaupun dia ini perawi hadis, tapi hadisnya tidak sebanyak dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya. Kalau Abi Hurairah kan banyak sekali, ya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, banyak sekali yang kita dapati. An-Nabi Hurairah, An-Nabi Hurairah, An-Nabi Hurairah, ya. Tapi kalau dari sahabat yang mulia ini, dari Abdullah bin Amr ini sedikit, ya.
Kenapa sedikit? Karena ini dikatakan di dalam kita ini bahwasanya kana munqati'an lil ibadah. Beliau ini selalu memfokuskan dirinya untuk ibadah. Ya. Abid, ya. Ahli ibadah beliau ini. Ya. Sehingga menghafal hadisnya tidak begitu banyak. Ya. Ikhtalafa al-muwarrikhuna fi mauti aina kana wa mata. Ya. Para ulama sejarah berbeda pendapat tentang meninggalnya di mana dan kapan meninggalnya. Ya. Wa naqala an Imam Ahmad, tapi dinukilkan oleh Imam Ahmad, anna wafatahu kanat layalil harrah, bahwasanya beliau ini meninggal pada layalil harrah, ya. Yaitu pada akhir Zulhijjah, yaitu pada akhir di bulan Zulhijjah sanah salasah wa sittin, yaitu tahun ke 63. Ya. Kemudian Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sudah kita bahas di hadis kedua. Ya. Tentang beliau ini sudah kita bahas di hadis kedua. Yaitu Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sahar, ya, Ad-Dausi. Masuk Islam pada tahun Khaybar. Ya. Kemudian selanjutnya rawi yang ketiga hadis ini adalah Aisyah. Siapa Aisyah? Ini kalau nggak tahu ini harus. Jadi Aisyah adalah Ummul Mukminin. Ya. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Binti siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, sahabat Nabi. Ya. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai mertuanya Nabi. Abu Bakar mertuanya Nabi, Nabi menantunya Abu Bakar. Ya. Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah ibundanya orang-orang beriman, binti Abi Bakar, yaitu ayahnya Abu Bakar, Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anha. Wa nabiha ulidat fil Islam. Ya, Aisyah ini sudah lahir dalam keadaan Islam. Wa tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Dan Nabi menikahi Aisyah di mana? Nikahnya di Makkah, ya. Ba'da mauti Khadijah. Jadi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi wanita lain selain Khadijah sebelum meninggalnya. Ya. Jadi Nabi menikahi istri-istri yang lain yaitu setelah Khadijah meninggal. Nah, maka begitu juga ketika menikahi Ummul Mukminin Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, maka Nabi SAW juga menikahinya yaitu setelah meninggalnya Khadijah. Ya. Wa qabla zawaji bi Saudah, dan sebelum menikahi Saudah. Ya. Istri Nabi kan banyak ya. Siapa? Khadijah, kemudian Aisyah, Saudah, siapa lagi? Ummu Habibah, ya. Siapa lagi? Banyak ya. Wahya ibnatu 6 sinin. Ketika itu beliau berumur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Wa dakhala biha fil Madinah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam resmi berhidup bersama Aisyah satu rumah, yaitu ketika dia berumur 9 sinin, yaitu 9 tahun. Wa tufiya anha wa hiya ibnatu 18 sanah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sementara waktu itu Aisyah berumur berapa? 18 sanah, yaitu 18 tahun. Wa kanat ala janibin kabirin min fadlin wal aqli wal fahmi wal ilmi.
Jadi Aisyah ini adalah wanita yang sangat memiliki banyak keutamaan, ya. Memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman, memiliki ilmu, ya. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang Aisyah ini, fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli sariti ala sairit ta'am. Jadi keutamaan Aisyah, kata Nabi SAW, dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, yaitu bayangkan sebagaimana kafadlis sarit, yaitu sebagaimana sarit. Apa arti sarit? Sarit, ya ini makanan Arab, ya. Ini di Indonesia nggak tahu, ya. Kalau dulu saya ngetanya sarit ini bubur, ya. Sebagaimana keutamaan makanan sarit atas makanan yang lain, ya. Ini makanan Arab, nggak tahu ini makanan apa, ya. Fadlu Aisyah ala nisa kafadli saridi ala sairi ta'am. Maka begitulah keutamaan Aisyah, ya, dibandingkan dengan sebuah makanan. Artinya makanan ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Maka begitu juga Aisyah memiliki keutamaan dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, ya. Bahkan Al-Atha mengatakan tentang Aisyah ini, kanat ahsanun nasi ra'yan. Jadi Aisyah ini adalah manusia yang paling cemerlang akal pikirannya, idenya, ya. Fil amah, dalam keumuman. Wa qala Abu Musa, dan Abu Musa mengatakan tentang Aisyah, ma ashkala alaina amran fasa'alna Aisyata anhu illa wajadna inda fihi ilman. Jadi kata Abu Musa bahwasanya kami tidak mendapati kesulitan tatkala ada suatu perkara yang sulit, ya, kemudian kami menanyakan kepada Aisyah, maka pasti kami akan mendapati jawaban darinya. Kami pasti akan mendapati ilmu yang baru tentang hal itu. Jadi Aisyah ini wanita yang cerdas, makanya beliau banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW, ya. Di Aisyah banyak menghafal hadis Nabi SAW. Dan beliau meninggal dunia di Madinah, ya, pada bulan Ramadan sana Samania wa Khamsin, pada tahun 58, ya. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, yaitu hadis masih berkaitan dengan wudu, ya. Dalam hadis yang keempat ini akan dibahas beberapa sunnah berwudu, ya. Hadisnya dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi banyak hadis-hadis itu dari Abi Hurairah, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyantashirhu wa man istajmara falyutir. Wa idza staiqadha ahadukum min naumi falyaghsil bi yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafzil Muslim falyastanshik biman kharaihi minal ma'i wa fi lafzin man tawadda falyastanshik. Jadi rawi hadis yang keempat ini juga adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini tentang sunnah-sunnah wudu atau suatu dari wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum," jika kalian, salah seorang di antara kalian sedang berwudu, maka apa yang dilakukan? Falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia menaruh dalam hidungnya air, atau hendaklah dia melaksanakan
istinsyak. Ya. Jadi salah satu dari sunnah wudu adalah istinsyak, yaitu istinsyak kita memasukkan air ke dalam hidung, kita menghirup air ya, sampai agak terasa di sini ya. Maka baru setelah kita istinsyak ada namanya istinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ya. Jadi jangan airnya diistinsyak tapi nggak dikeluarin. Ya. Itu kira-kira bisa masuk air nggak kalau nggak dikeluarin ya? Dihirup terus ya. Jadi harus dikeluarin. Ya. Nah, kata Rasul, apabila kalian sedang berwudu maka hendaklah kalian beristinsyak. Ya. Summa liyantashiru, kemudian hendaklah dia mengeluarkannya. Mengeluarkannya tadi istinsyar. Ya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristinja dengan namanya istijmar ya. Istijmar ini apa? Dengan batu atau selain air ya. Bisa dengan batu, dengan kayu, atau kalau sekarang modern mungkin dengan tisu ya. Maka apa sunnahnya dari Rasul? Falyutir, hendaklah dia menjadikan apa istijmarnya itu, alat bersucinya selain air itu 3 ya, 3 batu ya. Atau kalau enggak dapat 3 batu, minimal batu itu apa segitiga, ada 3 sudut ya. Maka sunnahnya adalah witir ya, bisa 3, bisa berapa, 5, bisa 7 dan sebagainya ya. Kalau dia menceret kayaknya nggak bisa kalau 3-nya ya. Kalau menceretnya harus banyak tisu. Wa man istajmara falyutir. Jadi kalau beristijmar ya artinya bersuci selain menggunakan air, kapan ini bisa dilaksanakan? Bisa di dalam pesawat misalnya kalau nggak ada air kan, atau ketika kekeringan, atau ketika berada di padang pasir, ketika di gunung. Kan di gunung kan kita kebelet nggak ada air ya, maka kita boleh pakai batu atau kayu, pakai batu 3 batu minimal ya, minimal 3 batu. Wa iza istaiqaza ahadukum min naumihi. Nah, jadi jika kalian, salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, apa yang dilakukan? Falyaghsil yadaihi. Maka sebelum berwudu, kalau baru bangun maka hendaklah mencuci tangannya. Kenapa dicuci tangannya? Di sini qabla an yudkhilahuma fil ina salasan. Maka hendaklah dia mencuci tangannya dulu 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana ya. Kalau dulu kan mungkin pakai ember ya. Kalau udah pakai ember, jadi kalau habis bangun cuci dulu tangannya 3 kali ya. Baru kemudian dimasukkan ke dalam ember. Kalau sekarang kan ada keran ya, jadi nggak perlu ini ya, tapi tetap dicuci dulu 3 kali ya. Kenapa dicuci 3 kali? Karena kata Rasul, fa inna ahadakum, karena sungguhnya salah seorang di antara kalian la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu tangannya itu ketika tidur kemana saja ya. Di sini tidak tahu di mana tangannya bermalam ya. Kadang kalau kita tidur kan kita bisa megang apa? Megang belakang, megang depan, megang kaki, megang hidung, megang muka, kan kita nggak tahu ya. Maka oleh karena itulah hikmahnya harus dicuci dulu ya, sebelum berwudu cuci dulu 3 kali ya. Wa fi lafzi Muslim, sedangkan riwayat yang diriwayatkan dari Imam Muslim, dari lafaz Muslim, fal yastanshik biman kharahi minal ma ya. Wa fi lafzin man tawadda fal yastanshik ya. Jadi hadis yang keempat ini yaitu menjelaskan kepada kita min kamali syariatil Islam wa inayati bit taharah anna istau'aba jami'i anwa'it taharah al mukammilat laha. Wa fi hadis yusrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila thalathati anwa' fi akmali taharah wal ikhtiyatu laha. Jadi dalam hadis ini ada 3 hal ya.
macam-macam dari kesempurnaan bersuci. Yang pertama fi takmilit taharah al-wajhi fil wudu. Yang pertama yaitu menyempurnakan bersuci atau berwudu, membasuh muka dalam berwudu, ya. Ada apa saja ketika membasuh muka? Jadi di anggota muka ini kan ada berapa yang harus dibasuh? Ada ayyastansyika alma, yaitu ada istinsak. Istinsak itu di mana? Di sini kan hidung, di anggota masih anggota muka, ya. Summa yansyuruhu ila kharijihi liyadharu bidzalika dakhil anfu. Kemudian mengeluarkannya, ya, agar kotoran-kotoran yang dalam hidung kita ini bisa bersih, ya. Kalau sering-sering bersin mungkin salah satunya itu mungkin obatnya, ya. Coba dibersihkan, istinsyar, ya, agar hidungnya bersih, ya. Kemudian yang kedua fil istijmar. Istijmar, ya, tadi, ya, bersuci tanpa dengan menggunakan air. Wa ya at-tamassuh fil qubuli wad dubur, yaitu membasuh atau mengusap atau mencuci bagian depan dan belakang. Nah, bagian depan kita sama belakang kita. Li'idzalati atharul kharij, ya, dengan tujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa yang keluar dari dua jalan tadi, ya, baik dubur maupun apa namanya? Dubur dan kubul, ya. Ya. Belakang dan depan harus dibersihkan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fi ghaslil yadayn ba'da al-qiyam minan naumi qabla idkhaliha fil ina. Wa syabah minas sa'ilat amrun bi ghasliha salasan wa baina hukmu dzalik bi anna an-na'im la yadayn. Kemudian yang ketiga dalam membasuh tangan. Ya, ini membasuh tangan sebelum mulai berwudu. Ketika dia baru bangun, karena kita tidak tahu tangan kita kemana ketika kita bangun dari tidur, ya. Ketika kita bangun kan, ketika kita tidur nggak tahu kemana tangan kita, maka kita disunahkan dalam berwudu, yaitu hendaklah kita membasuh tangan kita dulu sebelum kita berwudu atau sebelum kita masukkannya ke dalam bejana atau ke dalam ember dan lain sebagainya, ya. Maka faedah hadis yang keempat ini, yang pertama talabul istinsyak al-ma' ila dakhiril am, yaitu wa nasruha minhu fil wudu wa mahallu qabla ghuslil al-wajh wa huwa min tamami ghusli fa yakunu fardan ka ghuslil wajhi. Maka hendaklah kita istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya ketika berwudu, ya. Wa mahallu qabla ghuslil wajhi, dan ini kapan dilaksanakan? Istinsyak ini dilaksanakan sebelum membasuh muka, ya. Wa huwa min tamali ghuslihi, yaitu bagian dari kesempurnaan dalam kita membasuh muka, ya. Fayakunu fardan ka ghuslil wudu, maka dia bisa menjadi wajib sebagaimana kita membasuh muka, ya. Dan yang kedua, hikmah dari fawaid dari hadis ini yang kedua, talabu qat'il al-istijmar ala witr, yaitu kita disunahkan untuk bersuci atau istijmar, ya, bersuci dari istinja selain dengan menggunakan air, yaitu dengan bilangan yang witir, ya. Yang witir 3, 5, 7, 11 dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bilangan witir, ya, minimal 3. Kemudian yang ketiga, hikmah fawaid yang ketiga dari hadis ini, talabu ghuslil kaffi 'alal qa'im minan naumi 3 marrat, yaitu kita disunahkan untuk membasuh telapak tangan kita ketika bangun dari tidur 3 kali.
qabla an yudkhilahuma ilal ma, yaitu sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana air yang kita pakai untuk berwudu. Sudah waktu Isya? Gimana, cukup? Apa lanjutkan? Atau pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah waktu Isya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya yang saya sepaham saya ya, ketika kita berwudu, berbicara tidak membatalkan wudu ya. Walaupun kita berbicara nggak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Sepengetahuan saya ya, karena saya belum menemukan hadis bahwasanya berbicara itu membatalkan wudu ya. Apa-apa, tapi dikurangi berbicara. Kalau nggak perlu ya nggak usah ya. Tapi kalau misalnya sedang menjawab azan, yang penting azannya dijawab dulu. Jawab dulu azannya, setelah azan baru bisa berwudu. Nah, wallahu alam. Tapi kalau batal sih tidak membatalkan wudu. Tisu? Ya kalau yang saya dengar dari Ustaz siapa itu, beliau mengkiaskannya kalau zaman sekarang tisu. Kalau misalnya kalau di pesawat kan nggak ada batu ya, nggak ada batu, makanya beliau mengkiaskannya dalam pakai tisu ya. Allah alam. Ya walaupun tadi ya beberapa mazhab ya misalnya tentang berbicara itu ada yang mengatakan bahwasanya berbicara ketika wudu itu adalah makruh ya. Punya makruh tapi tidak sampai membatalkan wudu ya. Bagaimana Imam Al-Buhuti dalam kitab Al-Hambali dalam Kasyaful Qanah disebutkan tidak dianjurkan untuk berbicara ketika sedang berwudu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Seburuk-buruknya pencuri adalah pencuri dalam sholat. Oh ya. Jadi itu maksudnya adalah orang yang tidak menyempurnakan tumakninahnya. Artinya dia sholatnya cepat sekali, tidak menyempurnakan tumakninahnya. Misal Allah Akbar, Allah Akbar. Karena tumakninah kan sebenarnya adalah rukun sholat kita ya. Jadi harus ada tumakninahnya. Makanya kenapa Nabi SAW bahkan memerintahkan orang yang tadi melihat orang yang sholatnya tidak tumakninah, ya, irji fa innaka lam tusalli kata Nabi. Sholat kembalilah karena sesungguhnya pada dasarnya engkau belum sholat. Irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kemudian diperintahkan sholat lagi. Karena itu tadi, karena tidak ada tumakninahnya. Tumakninah itu apa? Ya kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak ketika setiap selesai melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Misal Allahu Akbar, diam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya. Setelah itu misalnya kita sujud ya. Allahu Akbar. Jadi tetap ada tumakninah. Jadi jangan cepat sekali misalnya Allahu Akbar. Nah itu nggak ada tumakninahnya. Maka itulah yang disebut dengan tadi ya. Seburu-buru orang pencuri adalah pencuri dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tumakninah kita harus ada ya. Karena itu bagian dari sholat kita. Ya, jangan sampai sholat kita cepat-cepat ya, sementara tidak diterima. Sebagaimana hadis Nabi SAW, irji fa innaka lam tusalli. Ya baliklah kembalilah karena pada dasarnya engkau itu belum sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum.
Hmm. Ya. Ya, jadi prakteknya atau ya sebenarnya itu ada nanti dalam hadis ke 8 ke 7 ya. Ya, ada nanti hadis dari Humron ya Maula Utsman yaitu budanya Utsman ya. Beliau nanti memperagakan bagaimana wudunya Rasulullah SAW ya. Mulai dari apa? Mulai dari kumur-kumurnya dan sebagainya. Itu ada di praktek yang dipraktekkan oleh dari hadis Humron ibn Maula Utsman. Nanti ada dalam hadis ke-7. Ya. Ya, nanti bisa praktek nanti ya. Kalau anggota wudhu kita kan ya minimal yang muka ya, kemudian tangan yang wajib ya. Tangan, kemudian usap kepala, kaki, ya itu aja kan. Walaupun kumur-kumur ada yang mengatakan sunnah ya kan. Iya, nanti ada di dalam hadis ke-7 ya, itu dari hadis Humron bin Utsman. Humron budaknya Utsman bin Affan ya. Beliau ini melihat Utsman berudu ya. Maka kemudian nanti beliau mencontohkan bagaimana uduknya Utsman ya. Sebagaimana beliau juga mencontohi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Ya, go ya. Ya, kalau secara sekilas ya, misalnya pertama kita cuci tangan ya. Tangan, kemudian berkumur. Sambil ketika berkumur nih, sambil tadi istinsyak. Istinsyak ini dihirup air itu pakai udara, hirup dengan keras ya. Sampai agak terasa di sini ya. Tapi itu kalau dalam puasa jangan terlalu keras ya, asalnya kalau dalam puasa ya. Tapi kalau dalam ini sunahnya agak keras ya. Kemudian baru dikeluarin 3 kali, kemudian 3 kali. Jadi maksimal kita membasuh itu 3 kali ya. Baru kemudian ini dari sini ya. Pokoknya disebutkan mulai dari tumbuhnya rambut nah, sampai sini ya. Sini 3 kali ya, 3 kali gitu ambil air kemudian ini dibasuh sampai ini. Kemudian bagaimana kalau yang jenggotnya lebat? Nah, yang jenggotnya lebat beginiin ya. Oh beginiin. Kemudian cuci tangan ya, cuci tangan sampai sini, sampai siku. Jangan sampai sini ya. Yang mubazir air sampai tangan. Bahkan Nabi itu kalau berwudu cukup dengan 3 ini ya, 3 apa? Kepalan air ya, sangat irit sebenarnya ya. Iya, kayaknya dioles ini. Diusap 3 kali, ini 3 kali, baru kepalanya ya. Kepala kalau ada orang mengatakan coba gini ya, sama-sama sapi ya. Tapi yang saya pelajari gini ya, ini dari baru depan. Ya ininya. Ini dari depan baru sekalian ngusap kuping ya. Jadi ngusap kuping tuh nggak harus ngambil air lagi. Ya, sekali bisa baru ngusap. Baru. Iya, jadi sekalian tuh karena kan masih ada airnya. Sekalian kuping baru kaki. Kaki sampai mata kaki. Jangan sampai sini juga ya. Ya ada yang mengatakan itu makruh sampai sini ya. Iya cukup sampai mata kaki aja. Tapi tetap harus di belakang ini diusap lah ya. Jangan cuma ditaruh karena kadang nggak basah ini bawahnya ya. Hah? Oh azan dulu. Oh ya. Iya, silakan. Azan dulu siap, silakan.
Jangan mau sholat dulu. Ya, langsung sholat ya. Nanti kita bisa bahas di hadis ke-7 kalau lanjutan. Ya. Oh, tutup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.